Ini adalah Lenovo Legion 5 Pro, laptop gaming yang speknya sangat mantap dengan harga yang tergolong murah di kelasnya. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 seri paling tinggi dan GPU RTX 40 series. Jadi saya dipinjami laptop ini selama seminggu dan saya udah tes macam-macam game dan juga emulator di laptop ini. Nah, di video kali ini kita akan lihat hasil pengetesan yang saya lakukan. Kita akan cari tahu apakah laptop ini worth it untuk dibeli atau tidak. Oke, sebelum kita ke pengetesan gamenya, saya mau jelasin dulu spesifikasi dari laptop gaming ini. Lenovo Legion 5 Pro ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 7 7745HX, di mana prosesor ini adalah varian tertinggi dari Ryzen 7 7000 series. Ryzen 7745HX ini punya 8 core dan 12 threads. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan NVIDIA RTX 4070 dengan VRAM 8GB. Lalu untuk RAM-nya 16GB DDR5 5600 yang bisa di-upgrade hingga 32GB. Untuk penyimpanannya menggunakan SSD NVMe 1TB yang masih bisa ditambah satu slot lagi. Kemudian untuk layarnya 16 inch, panelnya IPS dengan resolusi 2560 x 1600 atau WQXGA. Layarnya ini punya refresh rate 240Hz dan support HDR. Kemudian untuk ports yang ada di laptop ini, di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 1, lampu indikator, tombol untuk webcam, dan jack audio 3,5 mili. Di sebelah kiri ada USB 3.2 Gen 1 dan sebuah USB Type-C 3.2 Gen 2. Kemudian di bagian belakang ada port RJ45, USB Type-C 3.2 Gen 2, port HDMI, 2 USB 3.2 Gen 1, dan sebuah port untuk pengecasannya. Di bagian depan nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian bawah ada lubang ventilasi yang cukup besar dan karet penyangga laptopnya. Kalau ngomongin desain, laptop ini punya desain yang sangat minimalis untuk sebuah laptop gaming. Satu-satunya identitas gaming di laptop ini cuman tulisan Legion di bagian depan. Kita juga nggak akan menemukan lampu RGB di laptop ini karena memang laptop ini nggak punya lampu RGB. Buat saya ini bukan masalah, soalnya saya juga nggak begitu suka dengan lampu RGB. Nah, yang paling penting adalah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Ini hal yang sepele tapi berguna banget. Kemudian untuk build quality-nya sangat bagus. Bagian atasnya ini menggunakan besi aluminium dan bagian bawahnya menggunakan plastik ABS yang cukup solid. Jadi untuk build quality-nya ini sangat-sangat bagus, bodinya solid dan juga kokoh. Laptop dari Lenovo memang nggak pernah mengecewakan build quality-nya. Oke, kita lanjut ke hasil benchmark-nya. Di 3D Mark Firestrike dapat skor 26.846. Kemudian TimeSpy 11.523. Lalu di Cinebench R23 single core 1780 poin dan multicore 15.985 poin. Kemudian di Geekbench 6 untuk CPU benchmarknya single core 2660 dan multicore 12.638. Untuk GPU benchmarknya menggunakan Vulkan dapat skor 113.777. Hasil benchmarknya ini agak sedikit mengecewakan, khususnya untuk di CPU benchmarknya. Skornya cuma beda tipis dengan Ryzen 7840HS. Padahal harusnya Ryzen 7745HX bisa lebih ngebut karena TDP-nya lebih gede. Lalu gimana dengan performa gamingnya? Apakah laptop ini bisa menjalankan game AAA dengan settingan rata kanan? Mendingan langsung aja kita ke pengetesan gamenya. Oke, kita mulai dengan Witcher 3, game open world action RPG yang masih sangat seru buat dimainkan. Di sini saya gunakan resolusi 1600p, di mana ini adalah resolusi natif layar laptopnya. Untuk settingan grafisnya saya gunakan settingan ultra alias rata kanan tanpa menggunakan ray tracing.
Anti-aliasingnya menggunakan FXAA dan resolution scalingnya off. Jadi di sini saya tidak mengaktifkan FSR maupun DLSS. Hasilnya dapat 90-an FPS. Kalau diperhatikan penggunaan GPU-nya ini mencapai 90%. Artinya game ini benar-benar nge-push kemampuan RTX 4070 sampai ke limitnya. Sedangkan penggunaan CPU-nya cuma 30% aja. Anyone home? Must be out hunting. Lanjut ke GTA 5, di game ini saya gunakan resolusi 1600p, kemudian settingan grafisnya semuanya rata kanan alias very high. Hasilnya dapat framerate sekitar 170 sampai 180 fps, walaupun kadang masih bisa ngedrop di bawahnya. Untuk penggunaan CPU-nya sekitar 30% dan GPU-nya 60%. Jadi untuk GTA 5 ini sebetulnya masih bisa dinaikkan resolusinya sampai ke 4K. Lanjut ke Red Dead Redemption 2. Di sini saya gunakan resolusi 1600p. Kemudian settingan grafisnya high. Di sini saya tidak mengaktifkan DLSS dan juga FSR, jadi gamenya berjalan tanpa upscaling. Hasilnya dapat 70-an FPS. Kalau kita perhatikan penggunaan CPU-nya cuma 30%, tapi GPU-nya sampai 100%. Artinya game ini benar-benar nge-push RTX 4070 sampai ke limitnya. Kita lanjut ke game God of War PC. Sama dengan game yang lainnya, di game ini saya juga gunakan resolusi 1600p atau 2560 x 1600 pixel. Untuk settingan grafisnya, saya menggunakan default preset tanpa DLSS dan juga FSR. Jadi di sini sama sekali saya tidak menggunakan teknologi upscaling. Hasilnya di God of War PC ini dapat framerate 80 sampai 90-an FPS. Oke, game selanjutnya adalah Counter-Strike 2. Masih sama, di sini saya juga gunakan resolusi yang sama dengan game yang lain yaitu 1600p dengan settingan grafis high. Hasilnya dapat framerate 170-an FPS. Oke, kita lanjut ke pengetesan emulator. Di sini saya tes dengan dua emulator, yaitu emulator PS3 dan Nintendo Switch. Kita mulai dengan emulator PS3, yaitu RPCS3. Emulator PS3 ini sangat membutuhkan prosesor dengan banyak core. Semakin banyak core-nya, semakin bagus. Jadi pas banget buat ngetes kemampuan Ryzen 7 7745HX.
Saya tes dengan game Skate 3 di resolusi 1080p, hasilnya stabil di 60 fps. Di sini kita bisa lihat penggunaan CPU-nya sekitar 50%. Jadi kesimpulannya Ryzen 7 7745HX ini sangat mampu untuk menjalankan emulator PS3. Lanjut ke emulator Nintendo Switch menggunakan Ryujing. Game yang pertama, Captain Toad Treasure Tracker. Di sini saya gunakan resolusi 4K. Hasilnya gamenya bisa berjalan dengan lancar di 60 fps. Game kedua yang saya tes adalah Red Dead Redemption 1. Untuk resolusinya masih sama, saya gunakan resolusi 4K. Hasilnya gamenya bisa berjalan stabil di 30 fps. Kenapa cuma 30 fps? Karena game aslinya hanya bisa dimainkan di 30 fps aja. Lenovo Legion 5 Pro ini punya 3 mode pendinginan yang bisa diubah dengan cara pencet tombol Fn dan tombol Q. Ada mode silent, mode auto, dan mode performance. Untuk gaming disarankan menggunakan mode performance supaya gamenya bisa dimainkan dengan lancar. Sayangnya di mode performance ini kipasnya jadi sangat berisik. Kalau pengen nggak berisik bisa gunakan mode silent. Tapi di mode silent ini kurang cocok untuk dipakai main game. Mode silent ini lebih cocok untuk dipakai kerja sekaligus untuk menghemat baterai. Ngomongin soal baterai, gimana dengan daya tahan baterai di laptop ini? Saya tes dengan muter video YouTube secara non-stop dengan brightness 50%. Baterainya bisa bertahan selama 2 jam 50 menit. Tapi untuk main game sangat tidak disarankan menggunakan baterai. Karena seperti kebanyakan laptop gaming lainnya, performa ngebutnya muncul ketika laptopnya dicolok ke listrik. Lalu bagaimana dengan kemampuan upgrade dari laptop ini? Komponen apa aja yang bisa di-upgrade? Kalau kita lihat dalaman dari laptop ini, sekilas nggak ada komponen yang bisa di-upgrade. Tapi kalau kita buka besi hitam yang di tengah ini, ternyata ada 2 slot RAM yang bisa diganti. Jadi laptop ini bisa menampung RAM DDR5 hingga 32 GB. Kemudian untuk SSD-nya juga ditutup dengan besi hitam. Dan ternyata laptop ini punya 2 slot M.2. Jadi kita masih bisa nambah 1 lagi SSD untuk penyimpanan di laptop ini. Oke, supaya videonya nggak kepanjangan, kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Jadi Lenovo Legion 5 Pro ini punya beberapa keunggulan, antara lain layarnya bagus banget, sangat memanjakan mata dengan refresh rate tinggi, dan tingkat kecerahan yang sangat baik. Kemudian desain laptop ini minimalis tapi tetap elegan, nggak kelihatan kayak laptop gaming. Dan laptop ini juga nggak punya gimmick lampu RGB. Kemudian build quality-nya sangat bagus, solid dan juga kokoh, dan bisa dibuka dengan 1 tangan. Untuk keyboardnya juga sangat bagus untuk sebuah laptop gaming. Keyboardnya ini cukup nyaman untuk dipakai ngetik. Tapi kalau dibandingkan dengan keyboard di laptop ThinkPad jadul, masih kalah jauh. Keyboard di laptop ThinkPad jadul jauh lebih nyaman. Kemudian untuk performanya, saya agak sedikit kecewa dengan performa Ryzen 7 7745HX karena cuman beda tipis dengan Ryzen 7 7840HS, setidaknya di synthetic benchmark. Walaupun waktu dites main game sebetulnya nggak ada masalah. Perpaduan Ryzen 7 7745HX dengan Nvidia RTX 4070 bisa melibas game-game AAA dengan resolusi tinggi 1600p dengan settingan grafis high. Jadi Lenovo Legion 5 Pro ini recommended untuk dibeli, terutama buat yang butuh laptop gaming dengan tampilan minimalis, punya layar yang bagus, keyboardnya enak untuk dipakai ngetik, dan performa gamingnya mantap. Dari segi harga juga tergolong murah kalau dibandingkan dengan laptop gaming lainnya yang sama-sama menggunakan RTX 4070. Di luar sana banyak laptop gaming yang harganya lebih tinggi tapi speknya nggak sebagus Legion 5 Pro ini. Oke, itu dia tadi review Lenovo Legion 5 Pro, laptop gaming yang sangat mantap. Buat yang mau beli laptop gaming ini bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini.
Dan segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Kadek Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.